sampai di akhir acara menjelang perayaan besok pagi di kesempatan hari Minggu. Baik, segera kita akan sambut Ibu Novi Sofian selaku Ketua Panitia Perayaan Sompo Tenjin tahun 2575. Selamat datang yang terhormat Pembina Buddha Jawa Tengah, Bapak Kartono atau yang mewakili, Karbono atau yang mewakili, Wali Kota Semarang Mbak Ita atau yang mewakili, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang Bapak Wing atau yang mewakili, dan Ramil Semarang Tengah Bapak Mayor Sugiarto, dan para pengurus dan perwakilan umat dari kelenteng-kelenteng yang mengikuti acara Jutbio maupun CUI dalam kota dan luar kota yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, menyajikan berbagai macam hiburan dan tarian, dan di puncak acara akan ada talk show pada pukul 8 selama 45 menit dengan Bapak Dahlan Iskan, ada Mas Novi Basuki, selamat malam Mbak. Kemudian dengan ada Pak Haryanto Halim juga, selamat malam Pak Haryanto Halim, juga bersama dengan saya. Semoga rangkaian acara yang kami kemas dapat menghibur Anda semua secara keseluruhan, dan tak lupa juga ada tatung nanti ya dari Kalimantan. Semoga para semua yang hadir dapat terhibur. Sekian, dan tak lupa saya memohon maaf jika ada pelayanan dari kami sebagai panitia perayaan tahun ini ada sedikit kurang berkenan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, terima kasih. Sekian pidato dari saya. Selamat malam. Kita berikan tepuk tangan sekali yang sangat meriah untuk Ibu Novi Sofian selaku Ketua Panitia Perayaan. Kehormatan bagi kami, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara sekalian bisa bersama dengan kita merayakan kemeriahan sama dengan kita merayakan hari kedatangan Yang Mulia Konco Sampo yang ke-619 tahun. Malam ini kami bersenang-senang menikmati acara kesenian, dan besok kita mulai jam 5 akan bersama-sama melakukan kirap budaya dari Kelenteng Tekasi menuju ke Kelenteng Sampokong. Dengan acara kirap Sampo ini kami mengharapkan Konco Maco memberkati kami semua bahagia, pinang, ya selamat, sukses semua dalam hal segalanya. Tanpa panjang lebar, saya atas nama Yayasan dan panitia mohon maaf atas kekurangan dan pelayan kami selama menikmati acara ini. Ada kesalahan, kekurangan, mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Cutaja Haja Bian Sunsunili, ya, segala kelancaran, sedikit ya, segala kelancaran buat kita semua. Terima kasih. Kita sambut
是我故事。是什么样的感觉？其实我想我们都在沉默。其实我不要太多的承诺，只要你说声爱我。站在你的天空，我知道都有，我的爱是什没有听过。我可以给你无尽的等候，期待一个永远星星的冷漠。一起来。只像一只空白的火。爱情的故事对我，就像一阵没有开始的梦。Bisa lagu ini. Kalau Erik siap? Let's go. 我只有心底了，为何不知你对我有着爱情？这就换作我一人相遇，就是最后，你到底在哪里？
Dahlan. Kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah. Hadir juga di atas panggung ini untuk obrolan yang luar biasa, obrolan yang perlu kita simak dan kita dengarkan bersama. Hadir Ibu Novi Sofian selaku Ketua Panitia. Selamat malam Bapak Dahlan, selamat malam Bapak Arianto Halim, selamat malam Mas Novi Basuki. Silakan langsung naik ke atas panggung. Ya. Terhormat, di sini saya sekali lagi satu panggung ngobrol malam ini dengan Pak Haryanto Halim. Selamat malam Pak Haryanto. Selamat malam. Dengan Pak Dahlan Iskan. Wansanghao. Wansanghao. Dengan Pak Novi Basuki. Selamat malam Pak. Ya. Wansanghao. Hari malam ini akan talk show ada bincang-bincang sedikit. Dari tadi saya dengan Pak Dahlan pertama kali ketemu sudah ngajak ngomong Mandarin terus. Untung saya bisa ya, walaupun cuma sedikit gitu. Tapi saya mensyukuri saya pernah belajar bahasa Mandarin. Jadi hari ini ya bisa talk show bersama, duduk bersama dengan Pak Haryanto, dengan Pak Dahlan dan Pak Novi. Hari ini kita mau peringati perayaan kedatangan Kongco yang suci Sampo Tenjin ke 619 tahun. Talk show ini kita membawa dengan suasana santai aja begitu ya. Kita berbincang-bincang begitu. Sebetulnya Cheng Ho itu pernah datang membawa perdamaian ya ke bumi Nusantara ini. Apa aja sih gitu ya, banyak dari para hadirin juga pasti belum tahu juga seperti saya pertama kali mendengarkan bincang dengan Pak Novi, dengan Pak Haryanto dan Pak Dahlan ini, bahwa wawasan saya tentang Cheng Ho itu masih kalah jauh dengan beliau mereka semua ini. Jadi saya beruntung sekali bisa banyak belajar dari beliau, dari mereka semua ini. Mungkin bisa Pak Haryanto Halim yang bisa berdialog dengan Pak Dahlan dan Pak Novi Basuki. Tapi sebelumnya saya akan membacakan profil. Nggak usah? Oh ya, oke, baik. Dia tahu semua gitu ya, dia tahu semua. Mungkin saya membahas sedikit dari Pak Novi Basuki. Pak Novi Basuki itu lulusan dari Xiamen ya, satunya ya Pak ya. Kemudian S2-nya juga Xiamen. Di S1-nya itu lulusan apa ya Pak Novi Basuki? Boci Maui ya? Oh, Lowen Jai. Kemudian S2-nya Boci Guanxi. Boci Guanxi itu hubungan internasional ya. Kemudian yang S3-nya di Guangzhou ya Pak ya. Diambil jurusan Boci Zhengji. Boci Zhengji itu politik internasional, luar biasa ya. Pak Novi Basuki ini seorang pesantren ya dari Nurul Hadid begitu ya Pak ya. Beliau walaupun beragama Islam tapi sangat tertarik sekali dengan budaya Tiongkok ya, yang selama ini kita kenal ya. Tepuk tangan buat Pak Novi Basuki ya. Udah rajin sekali, saya tanya gimana cara belajarnya tiap hari, bayangin baca koran begitu ya, baca koran terus diterjemahin satu-satu, makanya beliau pintar sekali. Dulu saya pernah mencoba seperti itu tapi tidak telaten. Makanya saya kalah ilmu Mandarinya dengan beliau gitu ya Pak. Kemudian Pak Dahlan semua sudah pada tahu ya, beliau founder dari This Way ya. This Way itu luar biasa, membawa banyak perbincangan yang luar biasa. Jadi kalian kalau mau ikutin bagaimana pola pikir dari Pak Dahlan Iskan, bisa
podcast di Spotify ada ya Pak ya? Ada ya? Ya di Disway itu. Saya juga sebelum bertemu beliau dengar dikit-dikit gitu, belajar dikit-dikit gitu. Oke, bisa disampaikan Pak Haryanto? Oke, ini mungkin perlu ditambahi ya, Mas Novi ini nggak cuman jago Mandarin, tapi punya anak usia berapa Mas Novi? 2 tahun 4 bulan. Namanya siapa? Langit biru semesta. Nama Tionghoanya siapa? Wang Xiaozhen. Oh, tepuk tangan lo, anaknya ini punya nama Tionghoa lo. Lah sedangkan anak-anak Tionghoa, pasangan Tionghoa, anaknya nggak duit jeneng Cina, ya kan? Itu tepuk tangan yang keras lo untuk Novi Basuki, tolong ya, Tionghoa yang punya anak kasih nama Tionghoa semua. Lah kalau Pak Dahlan Iskan tadi Disway tadi, yang luar biasa Pak, saya ngikutin. Pak Dahlan Iskan itu tulis sendiri, wawancara sendiri, langsung dan kadang nulisnya sambil di dalam perjalanan. Tepuk tangan loh untuk Pak Dahlan Iskan. Karena langsung nulisnya dan on the spot. Jadi ini dua tokoh yang luar biasa sekali. Tapi mungkin saya boleh ngomong sedikit dulu apa Mas Novi dulu? Boleh sedikit. Tambahkan sedikit. Saya buka dulu nanti biar Pak Dahlan dan Mas Novi. Jadi gini, saya berdiri mohon izin ya. Iya. Bapak Ibu sekalian, kenapa saya dandan gini? Tadi beberapa orang tanya, loh ini dandanan model apa Pak? Wangkeng tanya saya. Mohon maaf saya bilang, ini dandanan mu'alah Pak. Dandanan model mu'alah, sudah. Saya bilang gitu, karena tadi pagi Pak Dahlan, Mas Novi, saya menghadiri pelantikan PWNU Jawa Tengah. PWNU Jawa Tengah hadir Menteri Agama Gus Yakut, kemudian Gus Mus dan petinggi-petinggi NU datang semua sarungan. Lah terus saya terinspirasi untuk ikut sarungan dan Bapak Ibu pasti bertanya-tanya, ini pakai celana dalam atau enggak itu kan? Jawaban saya, coba lihat wajah saya gini kan berarti silir ya. Enggak, jadi gini, saya cuma mau ngomong semangat Cengho itu menurut saya bukan sekadar ya dagang, kemudian perdamaian, persahabatan. Oke, kita menokohkan Cengho luar biasa. Tapi apa yang kita lakukan diri kita terhadap lingkungan kita? Bagaimana kita beradaptasi? Saya pakai gini santai. Orang mungkin lihatnya aneh. Kadang ya diomongin kayak lucu. Lah lucu kan saya bawa aku gitu kan. Dan saya meyakini inilah salah satu bentuk bagaimana kita bertoleransi, kita bertepuk seliro, memakai pakaiannya. Oh, pakaian Muslim nggak apa-apa. Saya tiap tahun selamatan suro di rumah saya. Makanya Pak Dahlan, saya juga. sama. Tapi saya sampai apa Al-Fatihah. Oh iya, Saya apa Al-Fatihah. Saya pernah diwawancara Pak Dahlan Iskan. Pak Dahlan Iskan, kamu bisa nyanyi Jalal Waton? Bisa Pak. Kemudian kita nyanyi bareng ya Pak. Jadi saya bisa nyanyi lagunya Banser Jalal Waton gitu ya. Mau tepuk tangan dong. Nah, poin saya kebetulan pengusaha. Saya juga bergerak di organisasi pendidikan. Tapi semangat Cengho itu bagaimana kita bisa beradaptasi dengan siapapun dan belajar budaya serta hal-hal lain yang kita anggap dari etnis lain, dari agama lain, dari bangsa lain, dari golongan lain dengan sangat bebas dan penuh sukacita. Itulah semangat Cengho yang harus kita tanamkan. Oke, itu mungkin pemantiknya nanti Mas Novi dan Pak Dahlan. Ya luar biasa, betul sekali. Itu semangat Cengho yang harus kita pelajari dan kita pelihara, kita tanamkan ke dalam diri kita terus-menerus menjadi Indonesia lebih maju dan lebih maju lagi dengan kita bisa berkolaborasi dengan banyak suku dan banyak orang-orang dengan punya kemampuan yang lebih jauh di atas kita, begitu ya. Terima kasih Bapak Haryanto Halilu. Oke, mari Pak Dahlan Iskan. Mas, aku menang. Mari silakan. Bapak Ibu sekalian, saya tadi ketika dibacakan CV saya ya, kalau boleh dikatakan begitu,
saya jadi teringat dengan satu pepatah bahasa Mandarin. Saya dari sejak 2,5 tahun yang lalu diberi amanah oleh Abah Dahlan Iskan beserta Bu Ani yang hadir di sini pakai baju kuning untuk tiap hari nulis tentang pepatah Tiongkok di harian Diswe. Tiap hari tidak pernah berhenti. Kata Abah, barang siapa tidak setia dengan hal-hal kecil tidak akan setia pada hal-hal besar. Kalau bagi Abah mungkin nulis tiap hari itu hal kecil, tapi bagi saya tiap jam 6 petang sampai jam 8 malam saya sudah tidak bisa diganggu, bahkan tidak bisa diganggu oleh istri saya. Mood saya sudah tidak karuan-karuan tiap hari. Oh itu Pak ternyata ya Pak rahasianya ya Pak. Itu rahasianya. Saya jadi teringat Bapak Ibu sekalian ketika tadi saya dibacakan CV dengan satu pepatah bahasa Mandarin yang mengatakan Haonan dan Puti Tang Nian Yo, yang artinya kurang lebih lelaki sejati itu katanya tidak akan pernah mengungkit-ungkit kesuksesan masa lalu. Apalagi saya tidak punya kesuksesan yang layak untuk diungkit-ungkit. Jadi saya malu sekali. Tadi Abah sudah mengatakan tidak perlu dibacakan, tapi masih dibacakan oleh Ibu moderator. Jadi saya mohon maaf. Bapak Ibu sekalian, saya rasa ada paling tidak dua hal yang layak kita teladani dari Cheng Ho. Yang pertama, apa yang dikatakan oleh Konfusius sebagai fuer pujiao, sekalipun kaya tapi tidak sombong. Itu ajaran Konfusius. Fuer pujiao, 4 huruf, jengwi lagi, sekalipun kaya tidak sombong. Bapak Ibu sekalian tentu tahu bahwa Cheng Ho itu atau dinasti Ming itu saat itu kayanya luar biasa. Cheng Ho datang ke Nusantara kurang lebih sekitar 70-80 tahun sebelum Columbus menemukan benua Amerika dan membawa armada kapal yang luar biasa besar dengan membawa banyak sekali orang saat itu. Dinasti Ming saat itu luar biasa besarnya, luar biasa kayanya. Saya yakin Pak Wan King yang jauh lebih tahu dibandingkan dengan saya tentang hal ini. Tapi ketika tiba ke Nusantara atau tiba ke negara-negara lainnya tidak pernah melakukan penjajahan. Padahal seandainya Cheng Ho ini mau melakukan penjajahan, wah sangat bisa Bapak Ibu sekalian. Tapi dengan spirit fuer pujiao, tidak sombong sekalipun kaya, Cheng Ho datang kemanapun tidak pernah menjajah negara itu, tidak pernah menjajah Nusantara, tidak pernah menjajah negara lain yang disinggahi oleh Cheng Ho. Jadi spirit pertama adalah sekalipun kaya, sekalipun hebat, fuer pujiao, tapi tidak boleh sombong. Atau kalau dikatakan dalam pepatah bahasa Mandarin lagi, Guo Suita Hao Jan Biwang, negara sekalipun besar, tapi kalau demen melakukan penjajahan, demen melakukan perang, maka pasti akan binasa. Nah, Tiongkok mengajarkan kepada kita, masyarakat Tionghoa mengajarkan kepada kita bahwa sekalipun kita hebat, tidak boleh mengibuli orang lain, tidak boleh melakukan kezoliman kepada orang lain, tidak boleh sombong terhadap orang lain. Itu menurut saya spirit pertama yang layak kita teladani dari Cheng Ho. Spirit yang kedua Bapak Ibu sekalian adalah seperti dikatakan oleh Pak Haryanto Halim tadi, kita mesti mau menerima hal-hal positif dari datangnya dari manapun. Bahkan ada satu patah bahasa Arab yang mengatakan khudil hikmah walau min fan kalbin. Ambillah hikmah, ambillah kebenaran sekalipun datangnya dari, mohon maaf, dari mulut anjing sekalipun. Nah, Cheng Ho Bapak Ibu sekalian, ada yang mengatakan Muslim, ada yang mengatakan Buddhis, terserah mau dikatakan sebagai apa. Orang hebat memang seperti itu, bisa diterima oleh berbagai macam kalangan. Nah, Cheng Ho sekalipun mungkin beliau Muslim, beliau ketika mau melakukan muhibah ke mancanegara, melakukan sembahyang dulu ke makam Muslim yang ada di Quanzhou, bakar dupa, sembahyang di sana, minta restu. Tapi di waktu yang sama, Cheng Ho juga pergi ke kuil Machu, ke kuil Makco Bapak Ibu sekalian, juga minta perlindungan ke Dewi Makco supaya bisa selamat ketika mengarungi samudra. Jadi sekalipun Muslim, tapi tidak melupakan akarnya sebagai orang Tionghoa. Nah, ini yang menurut saya sangat penting diteladani oleh kita saat ini. Muslim, tapi tidak boleh lupa bahwa kita Muslim yang tinggal di Nusantara, karena itu tidak boleh lupa akan kebudayaan yang luhur dari bangsa kita. Jadi kita ini, Bapak Ibu sekalian, menurut saya mesti punya spirit untuk terbuka, untuk mau belajar apapun dan kepada siapapun.
Itu yang menurut saya menjadi salah satu kunci sukses kenapa Tiongkok bisa maju seperti saat ini, dan kenapa Cheng Ho juga bisa membawa armada yang begitu besar ke mancanegara, karena mau terbuka, mau menerima spirit yang bagus, hal-hal yang bagus untuk digabungkan menjadi satu, tapi di waktu yang sama tidak lupa akarnya sebagai orang Tionghoa, tidak lupa akarnya sebagai orang Indonesia. Paling tidak dua hal itu yang menurut saya Bapak Ibu sekalian layak kita teladani. Ilmu saya mohon izin untuk mengutip istilah dari Abah, dibandingkan dengan Abah itu bagaikan langit dengan sumur. Bahkan jauh lebih bawah lagi dengan kerak sumur. Jadi menurut saya yang lebih layak untuk berbicara panjang lebar, yang lebih layak untuk didengar oleh kita semua, justru pemaparan yang akan disampaikan oleh Abah Dahlan Iskan lainnya. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya sudah cukup Pak Arianto dan Mas Novi Basuki. Pidato saya tidak penting lagi. Bahkan yang lebih penting sebetulnya Ciano dengan lagu-lagunya tadi lebih penting lah. Karena itu nanti saya tidak panjang supaya kita semua bisa segera joget lagi dengan Ciano. Sekarang saya panggilkan aja Ciano Pak. Enggak, buhe jangko. Itu yang buhe. Nah, bisa kali buhe. Pak. Pak Arianto, bahwa saya juga meneladani apa yang Cheng Ho lakukan. Karena itu saya sebagai Muslim dan orang Jawa itu menyadari sepenuhnya bahwa banyak masalah di antara etnik ini karena ketidakpahaman saling budayanya saja sebetulnya. Banyak sekali. Misalnya saya punya teman Tionghoa, teman baik sekali, mengajak melayat wartawan saya yang meninggal dunia, padahal meninggalnya sudah 5 hari yang lalu. Ini kan pertanda bahwa teman saya yang Tionghoa ini tidak tahu kalau Muslim itu harus dikuburkan pada hari itu juga. Ya, betul. Nah, ini kan nggak tahu begitu. Sebaliknya teman-teman saya yang Muslim itu kaget bukan main ketika teman saya yang Tionghoa mengatakan begini, untung ibu saya dulu suka judi sehingga saya bisa bekerja dengan baik, tiap hari tinggal ngasih uang ke mama 5 juta, biarlah mama berjudi dengan teman-temannya, main mayong, sehingga saya bisa bekerja. Nah, teman saya nggak tahu yang seperti itu biasa di masyarakat Tionghoa, sehingga ketidaktahuan kebiasaan antar etnik inilah yang sebetulnya menimbulkan kesalahpahaman. Karena itu saya pernah mengadakan program setiap tahun ketika liburan panjang anak sekolah, saya adakan pertukaran anak Tionghoa dan anak orang Jawa. Jadi begini, saya mencari 50 orang Tionghoa di Surabaya yang mau selama liburan ditempati oleh anak kecil, anaknya orang Jawa. Biarlah anak orang Jawa yang umurnya 7 tahun atau 9 tahun, antara 7, 8, 9 itu selama 2 minggu tinggal di rumahnya orang Tionghoa, yang tahu kebiasaan-kebiasaan orang Tionghoa. Begitu juga anaknya orang Tionghoa selama 2 minggu tinggal di rumahnya orang Jawa. Biar tahu. Tetapi orang tua masing-masing ini tidak boleh tahu anak saya tinggal di rumah siapa, tidak boleh tahu. Karena nanti tidak baik. Baru di akhir minggu kedua semuanya kita undang. Orang tua yang Tionghoa kita undang, orang tua yang Jawa kita undang, kita ajak kumpul bersama, di situ saling tukar pengalaman. Ternyata luar biasa mengharukan. Bahkan ada beberapa keluarga Tionghoa yang minta supaya anak itu terus saja di keluarga saya begitu. Ini menimbulkan kebaikan hubungan, dan persyaratan saya waktu itu anaknya harus umur 7 sampai 9 tahun. Kalau terlalu kecil tidak baik karena masih mbok-mboken. Kalau terlalu besar
juga kurang baik karena sudah terlanjur terbentuk otaknya. Nah, sekarang saya masih melakukan hal seperti itu Pak Haryanto. Setiap tahun nanti tanggal 1 September juga lagi setiap tahun yayasan saya memberangkatkan 300 calon mahasiswa untuk kuliah di Tiongkok di 9 universitas. Setiap tahun 300 orang sudah 8 tahun berturut-turut ini, sehingga sekarang banyak sekali di pesantren-pesantren yang sudah pintar bahasa Mandarin. Kadang-kadang kalau saya ke pesantren malu, kalah bahasa Mandarin saya sama mereka. Nah, tentu Mas Novi Basuki menjadi inspirasi yang luar biasa bagi mereka bahwa ternyata sekolah di Tiongkok itu sangat baik. Memang tahun pertama luar biasa tantangannya, terutama apakah di Tiongkok ada makanan halal. Itu pertanyaan itu luar biasa sulit dijawab karena keyakinan bahwa di sana pasti semua makan babi. Itu sehingga saya pernah dalam satu seminar Pak Haryanto bilang kepada para ilmuwan Islam, yang dilarang itu kan makan daging babi di Islam. Bisa nggak dengan kemajuan ilmu pengetahuan, para ilmuwan yang hebat-hebat itu, para profesor doktor di bidang biologi, menciptakan hewan baru yang bentuknya mirip babi, rasa dagingnya mirip babi, tapi namanya bukan babi. Bisa nggak? Ini saya terbuka memberikan tantangan seperti itu karena ilmu pengetahuan nanti tidak relevan lagi. Ini babi, ini anjing, ini kambing nggak relevan lagi. Karena tadi saya, Mbak Novi, ketua panitia, memaksa saya untuk makan di kelenteng. Saya sudah pengen makan di luar karena di dekat sana ada lumpia yang enak katanya Kang Lombok. Saya sudah sampai di dekat lumpia, dikejar oleh Mbak Novi, dipaksa untuk makan di kelenteng. Saya biasanya kan makanan di kelenteng tidak enak. Ini enak katanya. Ini enak. Dan ceksu, ini enak. Ya. Dan ketika saya akhirnya makan di kelenteng, ternyata luar biasa enaknya. Saya sampai tambah 3 kali, sampai dipaksa untuk berhenti makan karena sudah akan ada sembahyangan tadi. Saya harus ikut sembahyangan tadi, dan itulah pengalaman menarik saya di sini. Ini kebetulan namanya sama-sama Novi Basuki dan Ibu Novi. Ya. Terima kasih. Selebihnya sebaiknya diakhiri di sini saja supaya kita cepat-cepat bisa mendengarkan lagunya. Ya. Terima kasih. Tentu saya mendalami Chengho. Saya pernah ke satu kota di pinggir Zhangjiang, itu di dekatnya Yangzhou. Yangzhou itu tidak jauh dari Yangzhou. Itu di sanalah kapal-kapal dibuat. Kemudian saya juga ke Zhengzhou. Di sana kapal-kapal akan berangkat ke Indonesia dan banyak mengunjungi museum-museum Chengho. Tapi malam ini saya kira yang terpenting lagu-lagunya siapa tadi? Tiana, Terima kasih. Dipuji terus tuh oleh Pak Dahlan, suaranya yang luar biasa ya Tiana. Ya, oke, tepuk tangan sekali lagi buat Pak Rizka, Pak Novi Basuki, dan Pak Haryanto Halim. Terima kasih. Siana datang dari mana Pak? Ya, dari Jakarta salah. Sebelah sini dari mana Bu? Dari Sangkolong Semarang salah. Iya. Bu, teriak aja dari mana Siana datangnya? Toko Gang Baru. Ngawur. Ngomong Toko Gang Baru. Dari mana Siana datangnya? Dari Pak Iki ngawur meneh kadoan. Ada yang tahu? Ayo satu kasta taksi yang bisa jawab Siana datang dari mana? Iya. Soalnya ini mau tampil yang kedua. Dari mana Pak? Surabaya. Surabaya. Suramwetan. Ayo cepat ya. Ya. Dari mana? Malang salah.
Iya. Dari mana? Dari mana? Dari samping. Dari samping, betul. Ya. Si Ana tadi muncul dari mana? Dari samping ya, betul. Jangan ngantuk ya. Kita tetap semangat dalam perayaan malam hari. Sekali kita mau tangan buat panitia. Dan langsung saja kita saksikan penampilan Tommy Sil.去几天，个性光芒万丈，生长的骄傲鼎立胸膛，红日上高高悠扬的信仰，着个顶点激励的栋梁，放眼望，山河海晚风叠长，澎湃的光奔向东方。我立天下的榜样，梦想百年燃烧太阳，风华正茂的激荡。我要向上发，我要将中华力量，我为国家，我为国家而心向往尽飞翔。我要向铁国脊梁，我要强大我阳阳，我为我家，我为国家。我中华，中华强。放眼望，山河海晚风叠长。澎湃的光奔向东方，天地间，我立天下的榜样，梦想百年燃烧太阳，风华正茂的激荡。我要将昂首一番，我要向中华力量，我为国家，我为我家，我心向往尽飞翔。我要向铁国脊梁。我要强大我力量，我为我家，我为国家，看我东方。我要将昂首一番，我要将中华力量，我为国家，我为我家，我心向往尽飞翔。我要将铁国脊梁，我要强大我力量，我为我家，我为国家，看我东方。Dalam memperingati kedatangan Laksamana Cengho, kita semua, para pecincin, para umat, simpatisan, dan Bapak Ibu yang hadir di sini, semoga semua panjang umur, sehat selalu, makin makmur, yang berdagang makin jaya. Oke, terima kasih. Lagu kedua dari saya, semoga dapat menghibur Anda semua. Music.未来的我和美丽日落，静静的你会想起我，人生的青春放进你花香的诱惑，岁月长河，冬去的
的浪漫还是悲歌？谁知如此相伴烈火？我相信心中的阳光永不会减弱。永恒的心在时空转转，生死劫子已经无路可躲，但是爱不能躲。永恒的心狂妄跳脱，生死劫子早由不得我停下在时刻，在此刻。谢谢。东去的浪漫还是悲歌？谁知有心相伴烈火？我相信心中的阳光永不会陷落。永恒的心在时空转转，生死劫子已经无路可躲，但是爱不能躲。永恒的心狂妄跳脱，生死劫子早由不得我停下在时刻。也唱出来。
Sama-sama kita nyanyi cinta karena cinta. 3, 2, 1. Tanpa alasan cinta datang dan berkata, cinta karena cinta. Jangan tanyakan mengapa, tak bisa jelaskan karena hati ini telah bicara. Tak bisa jelaskan karena hati ini telah bicara. Suara luar biasa. Cici. Cinta karena cinta. Yeay, masih semangat semuanya? Oke. Hari ini, oke, Bapak dan saya boleh ajak nyanyi bareng? Boleh ya? Boleh Bapak Ibu? Boleh. Bisa. Boceng tak kowe? Loh. Ini ngomong opo? Itian tak kowe? Ngomong opo? Kowe diamu. Aku rak mudeng. Oke. Itu juga ya. Oke. Koheri in dadu boleh? Cincin di bawah. Kasih tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Oke, Shana aja maju dulu. Ya. Ayo. Oke, kita ganti lagu boleh? Yo Ika. Bapak berkenan untuk naik ke atas panggung, Pak. Oke. Sedikit ya. Tepuk tangan dulu. Ya seperti kita latihan kemarin, Pak. Kakak latihan. udah minta nyanyi Xiaowei, ini nadanya bapak kalau saya dibiarkan nyanyi sendiri, aduh pak, gak kuat. Oke, terima kasih Bapak Nalan sudah berkenan menyanyi bersama. Oke, masih semangat ya semua hadirin kan.
Media Music， 有掌声吗？啊，谢谢。Let's go. Buat yang tahu lagunya kita boleh nyanyi sama-sama. Yuk. 这些年，一个人，风也过，雨也在，流过泪，流过痛，还记得坚持是我，真爱过，再回头，不会寂寞，不会伤，总有梦，就有你在心中。一起唱。朋友一场一起走，那是鸭子不太有。一句话，一辈子，一生情，一杯酒。朋友不曾淡薄，一生朋友一
semuanya